anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin amma ba'du. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah senantiasa. Amin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di hari yang ke-10 pada serial bulan Ramadan, yaitu pada serial Love and Tears, Cinta dan Air Mata. Dan hari ini kita masuk pada bagian yang terakhir pada tema besar Love and Tears, yaitu kita akan berbicara tentang satu perkara besar yang berkaitan dengan menyeimbangkan antara khaufan wa tama'a, rasa takut tapi juga berharap. Dengan keadaan rasa takut dan harap itu bukan sekedar perasaan-perasaan karena takut sesuatu, berharap sesuatu, tapi dilandasi oleh cinta yang sesungguhnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik, dan kita bersyukur sekali. Kita hari ini pada hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain, dan kita juga berada pada bulan yang terbaik, yaitu pada bulan Ramadan. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan, dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ustadz, salam-salam Ustadz dari Singapura. Masya Allah, tabarakallah, alaikumussalam. Salam dari Malang Ustadz, Masya Allah, dekat dengan kediaman kami, kota Malang. Kami dari Makassar Ustadz, ahlan wa sahlan yang dari Makassar. Assalamualaikum Ustadz, salam dari Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Nah, sekarang pemirsa, kita akan berbicara mengenai menyeimbangkan. Bukan sekedar menyeimbangkan, tapi kemudian kita mau mengetahui masing-masing tentang makna, porsi, penempatan, dan kadarnya di dalam ibadah yang kita lakukan. Yang pertama tentu kita akan membahas tentang cinta terlebih dahulu. Kita akan bahas apa? Cinta terlebih dahulu. Kita akan berbicara tentang cinta di sini adalah begini jamaah. Ketika ibadah itu dilakukan tanpa landasan cinta, maka ibadah itu hanya akan berisi tentang beban, kewajiban, tuntutan, dan segala sesuatu yang semakna dengan semua itu. Beban, kewajiban, tuntunan, kalau orang kerja itu mungkin deadline. Jadi seakan-akan dia hidup itu hanya terbebani dengan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan. Kita ambil satu contoh. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian normalnya manusia
itu ketika pulang dari berlibur, kan Isra wal Mi'raj itu bisa kita artikan secara kontekstual tentunya ya, bukan secara tekstual. Secara kontekstual, secara luas, secara ibrah dan tadabbur, itu adalah hiburan dari Allah untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Amul Huzn, di saat tahun yang penuh dengan kesedihan. Di mana pada tahun itu wafat dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Bojonegoro hadir Ustaz. Waalaikumsalam yang dari Bojonegoro, Umiani. Ini sepertinya istri teman saya ini. Nah, sudah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah dan kemudian ditinggal tidak lama setelah itu oleh pamannya yang tercinta yang menopang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib. Nah, sudah, maka oleh Allah diundang untuk dalam tanda kutip sedikit mungkin bahasanya tidak tepat tapi mendekatkan makna kepada kita. Diundang oleh Allah untuk healing. Jadi diundang untuk kembali menghilangkan kesedihannya, kembali bagaimana ya? Kembali fokus pada tujuan utamanya, kembali menambal hatinya yang sebelumnya tergores dengan luka-luka yang muncul dengan wafatnya Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Talib. Maka oleh Allah diundang untuk Al-Isra wal Mi'raj. Maka ada sesuatu latifah yang tersirat dalam kisah ini. Ternyata ketika kita itu sedang bersedih dengan kesedihan yang luar biasa, maka obat yang paling kuat itu adalah mendatangi yang kita cintai. Jadi kita datang kepada seseorang yang kita, bahkan terkadang ketika orang yang telah kita cintai itu pun, orang yang kita cintai itu pun telah meninggal dunia. Kita datang ke makamnya, kita membuka kenangan di foto galeri bersamanya, karena itu menambal sedihnya hati. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memohon izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ampunan bagi ibundanya tercinta yaitu Siti Aminah. Maka ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak diizinkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya. Maka ternyata oleh Allah diizinkan untuk menziarahi kubur ibundanya. Dan disebutkan setiap Rasulullah melewati antara Mekah dan Madinah, di daerah Abwa, itu Rasulullah senantiasa menyempatkan untuk menziarahi makam dari ibundanya. Karena mendatangi sosok yang kita cintai, itulah pelipur lara salah satu yang paling kuat. Maka ketika Nabi SAW ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, maka ternyata ada cinta yang jauh lebih besar. Melebihi cintanya kepada Sayyidah Khadijah, melebihi cintanya Nabi kepada Abu Talib, yaitu cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini ada pelajaran besar. Ini penting. TikTok, perhatikan. Ketika Anda menempatkan cinta kepada Allah sebagai cinta terbesar Anda, maka ketika cinta-cinta kecil tentang dunia ini terputus dari Anda tidak akan pernah patah arang. Karena Anda masih bisa datang kepada zat yang paling Anda cintai, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini faham? Jadi kalau kecintaan terbesar kita adalah cinta kita kepada Allah, maka kecintaan kepada pasangan, kecintaan kepada anak, kecintaan pada harta yang kita miliki, kecintaan pada semuanya yang bersifat duniawi yang fana ini, ketika itu melukai kita, akan tertambal dengan cinta kita kepada Allah. Justru itulah cinta kita yang paling besar. Nah, maka Rasulullah SAW ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, ditinggal oleh Abu Talib, kecintaan terbesarnya di dunia ini. Tapi Rasulullah SAW memiliki cinta yang lebih besar, yaitu kepada Allah. Maka ketika ditinggalkan dengan cinta yang kecil, Rasulullah datang kepada cinta yang besar dan selesai masalah itu. Setelah Rasulullah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan perintah apa? Mendapatkan perintah untuk sholat yang awalnya 50 waktu dalam satu hari.
kemudian sampai turun dengan dialog dengan Nabi Musa, sampai pada akhirnya sholat itu menjadi 5 kali, tapi dengan pahala 50 kali. Nah pertanyaannya ini keren. Pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak tahu bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini akan terbebani dan akan merasa berat dengan sholat yang 50 kali waktu dalam satu hari? Apakah Allah tidak tahu? Sampai dalam hadis riwayat Imam Bukhari, awalnya Allah perintahkan 50 kali. Pertanyaan terbesarnya, loh, masa Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana, Allah tidak faham bahwa 50 kali itu akan memberatkan umat Nabi Muhammad? Kok sampai harus ditawar dulu hasil dari berdiskusi dengan Nabi Musa? Allah tahu. Allah tahu. Pertanyaannya, kenapa kalau kemudian Allah tahu, tapi Allah tetap menjadikannya di awal 50 kali sholat? Ini pelajaran untuk kita, supaya kita faham bagaimana sangat cintanya Allah kepada ibadah yang namanya sholat. Allah sangat mencintai sholat. Sampai pada akhirnya, Allah pun senang melihat hamba-hambanya itu sholat. Allah senang melihat hambanya sholat. Maka dengan itu ketika salah seorang sahabat yang biasa membantu iya Ustadz, saya masih menata hati, saya kehilangan anak saya 18 November kemarin, anak cerebral palsy yang sudah bisa mandiri, sudah berumur 14 tahun. Ya Rabbi, ya Allah. Hari ini pas 3 tahun wafatnya Mujahid, ini pas 3 tahun. Jadi 4 tahun. Dari tanggal 10 Ramadan. Tapi ya sudahlah, luka itu pasti Allah akan sembuhkan ketika Anda datang kepada cinta yang paling besar, yaitu cinta kepada Allah. Nah, saya lanjutkan. Kemudian, ketika salah seorang sahabat yang menjadi pembantu Nabi SAW itu ditawarkan oleh Nabi, mintalah sesuatu maka aku akan memberikannya untukmu. Maka antum tahu permintaannya apa? Permintaannya adalah, as'aluka atau as'alu murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku meminta kepadamu agar kelak aku menemanimu di syurga. Rasulullah tanya, ama ghaira dhalik, apakah engkau tidak punya permintaan yang lain selain itu? Maka sahabat tersebut mengatakan apa? Saya tidak meminta kecuali itu ya Rasul. Subhanallah. Dia menggabungkan beberapa kebaikan itu. Sudah, maka Rasulullah SAW menunjukkan kepadanya bagaimana caranya agar orang tersebut bisa benar-benar terwujud keinginannya menjadi teman Nabi SAW di syurga. Rasul mengatakan, fa'a'inni ala dhalika bikathratis sujud. Maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sholat. Nah, karena Allah cinta melihat hamba-hambanya itu sholat. Allah senang melihat hambanya sholat. Maka sampai antum perhatikan, saking cintanya Allah kepada sholat ini. Kan ada 5 waktu sholat. Ada 4 yang berdekatan, dan ada 2 yang berjauhan. Loh, berarti 6 dong. Enggak, begini. Maghrib dan Isya berdekatan. Faham ya? Kemudian Isya ke subuh, jauh. Ada waktu sekitar 7-8 jam. Bahkan lebih terkadang. Tapi di sela-sela antara jeda sholat yang sangat panjang ini, ada yang di tengah-tengahnya namanya sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat taraweh. Agar Allah itu tidak memandang Anda terlalu lama tidak mendirikan sholat. Karena Allah senang melihat Anda sholat. Kemudian lagi, dari subuh sampai zuhur, panjang jeda waktunya. Tapi ingat, antara subuh sampai zuhur, ada ibadah sholat yang namanya sholat duha. Kenapa begitu? Kenapa di jarak-jarak sholat yang panjang, itu ada sholat sunnah di sana? Karena Allah cinta melihat Anda sholat. Nah sudah, maka dengan itu ketika Rasulullah pulang dari Al-Isra wal Mi'raj, Nabi SAW membawa oleh-oleh sholat.
Membawa oleh-oleh apa? Salat. Dan sesungguhnya salat itu adalah wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ibadah-ibadah yang lain itu pun munculnya karena dorongan cinta, maka akan terasa ringan. Tapi hati-hati, kecintaan itu tidaklah muncul tiba-tiba. Kecintaan itu munculnya dengan ilmu. Kalau bahasa kita tak kenal, maka tak sayang. Maka ilmu di sini yang dimaksudkan apa? Mengilmui tentang Allah. Mengilmui tentang ganjaran yang Allah berikan dari ibadah yang Allah tetapkan kepada kita. Mengilmui tentang akhirat yang akan kita tempati selamanya. Luar biasa sekali. Sehingga dengan semua itu, An-Nabi SAW sampai mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakumus thalath. Hubbiba ilayya min dunyakumus thalath. Allah menjadikan aku mencintai dari dunia kalian ini 3 perkara. Jadi Allah itu menjadikan kita cinta dari dunia ini 3 perkara. Yang pertama, Allah menjadikan kita itu cinta dengan apa? Dengan Nabi Muhammad mencintai at-tib, minyak wangi. Jadi sangat senang sekali Nabi Muhammad itu dengan minyak wangi. Ya Allah, ini komennya berat-berat semua ini. Ya Allah Ustadz, anak saya 29 September kemarin kecelakaan bersama saya. Dan 3 hari setelah kecelakaan anak saya kembali kepada Allah untuk selamanya. Rasanya sampai saat ini masih hancur Ustadz, ya Allah. Memang berat, memang berat. Dan sekarang saya kalau ada orang kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya, saya nggak pernah menasehati terlalu panjang karena saya tahu rasa beratnya itu. Jadi nanti malah terkesan kita ini sok-sokan kuat dan sok-sokan menginginkan orang itu kuat padahal perkara itu berat banget. Nah, maka cukup ya diempatis ya. Rasanya itu kita sambung rasa. Kita sampaikan memang berat. Tapi insya Allah dari yang berat ini Allah akan berikan ganjaran yang besar. Allah akan berikan rahmatnya kepada Anda. Allah akan berikan cintanya. Nah, begitu aja. Jangan soal, oh udahlah. Nggak bisa, berat. Barakallahu fiik. Semoga sama Allah diberikan ringan di dalam hati Anda. Dan Allah tutup kesedihannya dengan diganti dengan kebahagiaan. Allahumma amin. Nah, kemudian yang berikutnya, Rasulullah mengatakan Allah menjadikan aku ini mencintai dari dunia kalian itu 3 perkara. Nomor 1, minyak wangi. Maka sesuatu yang kita cintai, kita akan melakukannya dengan ringan. Maka ketika Nabi Muhammad mencintai minyak wangi, itu luar biasa. Nabi Muhammad itu tidak pernah kecuali tercium aromanya semerbak wangi. Yang kedua, Allah menjadikan aku mencintai perempuan. Dan mencintai di sini, di antara maknanya adalah memuliakan perempuan, menghormati perempuan, meninggikan harkat dan martabat perempuan. Dan yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah menjadikan kecintaan terbesarku itu ada di dalam sholat. Sehingga ketika Nabi Muhammad begitu mencintai sholat, apa yang terjadi? Ketika Bilal muncul di waktu-waktu sholat, langsung Rasulullah tanya, wahai Bilal, apakah sudah masuk waktunya untuk sholat, wahai Bilal? Wahai Bilal, apakah sudah masuk waktunya untuk sholat? Kalau sudah masuk waktu sholat, wahai Bilal, segera arihna biha, jadikan kami beristirahat, merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan, merasakan kebahagiaan dengan sholat itu. Subhanallah, inilah cinta. Nah, termasuk kita mau berbicara sekarang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz minta doanya agar saya segera dikaruniai keturunan. Sudah 4 tahun penantian. Kak Dev Pastrik. Saya doakan mudah-mudahan segera Allah berikan keturunan yang salih dan salihah. Dan waktu 4 tahun itu memang waktu yang cukup panjang untuk menanti buah hati. Tapi Anda jangan putus asa. Ada saya punya banyak cerita 8 tahun baru punya anak. Bahkan saya punya cerita 14 tahun menikah baru punya anak. Dan subhanallah anaknya langsung kembar 2.
Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan oleh Allah disegerakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka perintah-perintah Allah itu akan kita indahkan. Maka di situ ada yang namanya ta'zimu al-amri wan nahyi, mengagungkan perintah dan larangan. Bagaimana caranya mengagungkan perintah dan larangan Allah? Termasuk di dalamnya dengan cara mengagungkan siapa yang memerintahkannya. Jadi jangan sekedar dilihat perintah sholat, jangan sekedar dilihat perintah zakat. Ini zakat lagi rame ini, subhanallah. Jangan sekedar dilihat perintah puasa, jangan sekedar dilihat perintah haji, tapi kemudian apa? Anda pandang siapa yang memerintahkan ini. Ketika perintah ini datangnya dari Allah yang paling kita cintai, maka kita akan betul-betul menanti waktu untuk menjalankan perintah itu. Dan kita akan menjalankannya dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan. Kita akan melakukannya secara maksimal. Kan begitu. Karena dorongan cinta. Termasuk di dalam pembahasan love and tears ini, kita perlu apa? Kita perlu tahu. Ternyata ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cinta dengan kehidupan akhirat, maka tentu dengan itu kita pun mencintai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita cinta kepada Allah, maka konsekuensi dari cinta itu adalah kita meyakini takdir Allah terbaik. Kita mencintai apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kita mencintai apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam kehidupan kita ini. Nah, sekarang antara rasa takut dan rasa harap. Nah, rasa takut dan rasa harap ini pun jamaah yang dirahmati oleh Allah, munculnya juga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan begini. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang itu kalau lebih besar harapnya, maka dia akan lalai dari Allah. Lalai itu apa? Menyepelekan, mengentengkan, menganggap gampang. Karena didominasi dengan apa? Dengan harap. Allah akan merahmati, Allah akan mengampuni, Allah akan menyayangi, Allah akan memaafkan, Allah akan memudahkan. Memang itu semua janji-janji dari Allah. Tapi ketika hanya satu sisi ini saja yang menghiasi hidup Anda, maka Anda akan lalai dari perintah-perintah Allah. Anda tidak akan merasa takut ketika Anda menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena yang ada di pikiran Anda, cuma Allah itu yang penuh dengan harapan kita-kita ini. Kita berharap, rahmat Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Kemudian disebutkan di dalam hadis juga bahwasannya kemarahan Allah itu kalah dengan rahmatnya Allah. Murkanya Allah kalah dengan rahmatnya Allah. Berarti rahmat itu lebih luas dibanding murkanya Allah. Kemudian juga ada orang-orang yang Allah ampuni dosanya sekedar karena terbersit rasa takut di hatinya. Ada orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosanya sekedar karena penyesalannya ketika dia telah melakukan dosa. Itu ar-raja, harapan. Tapi ketika hidup kita dipenuhi dengan harapan saja, tidak kita seimbangkan dengan rasa takut, maka kita akan menyepelekan, kita akan menggampangkan, kita akan mengentengkan. Maka Ibnul Qayyim mengatakan, orang-orang yang hidupnya didominasi dengan harapan, ar-raja, maka dia akan menyepelekan aturan Allah. Begitupun sebaliknya, Ustadz mau beli bukunya, caranya gimana? Nah, ini bukunya belum ada, insya Allah terbit setelah tayangan ini selesai. Love and Tears. Terus ini bukunya di mana? Bukunya di sini. Sini bukunya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dirangkum. Nah, tapi sebaliknya, ketika seseorang itu dipenuhi rasa khauf, takut, maka dia akan putus asa. Takut, aduh, neraka itu mengancam. Atau dari 1000 umat manusia, ini hadisnya sahih loh ini. Dari 1000 manusia yang akan masuk neraka,
jatahnya neraka dari 1000 orang, tis'atan wa tis'ina wa tis'imi'ah. Anda bayangin, tis'atan wa tis'ina wa tis'imi'ah. 999. Berarti yang masuk surga dari 1000 orang cuma berapa? Cuma 1. Atau kemudian ada orang ahli ibadah, ahli ibadah, ahli ibadah. Akhir usianya ternyata apa? Melakukan kemaksiatan dan pada akhirnya dia masuk neraka. Nah, ini kan rasa takut. Tapi ketika hidup itu dipenuhi dengan rasa takut, maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim, maka dia akan hidup di dalam keputusasaan. Terlalu longgar karena terlalu berharap rahmat dan ampunan Allah. Tertipu dengan luasnya ampunan Allah dan rahmat Allah. Terlalu ketat menjadikan orang putus asa yang dibaca tentang neraka, siksa Allah, azab Allah, bahaya. Maka bagaimana? Harus diseimbangkan. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana menyeimbangkan itu? Nah, ini pokok pembahasan kita. Ada cinta, ada takut, ada harap. Cinta banget sama Allah. Tapi takut juga ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan. Tapi kita juga berharap bagaimana cinta kita ini disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Apa ayatnya? Perhatikan. Sebelum kita lanjutkan, ada satu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada di hari Jumat. Hari yang disampaikan oleh para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagai muridnya, itu mengatakan sedekah pada hari Jumat itu lebih afdal, lebih utama. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiarnya Allah, maka itu menunjukkan hati orang tersebut bertakwa kepada Allah. Dan hari Jumat merupakan syiarnya Allah. Apalagi kita berada pada bulan Ramadan. Bulannya dermawan, bulannya memberi kepada orang lain, bulannya untuk kita berbagi, membahagiakan umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut mensupport, mendukung, dan kita bekerja sama dalam program-program Ramadan yang telah disusun oleh Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dan ini sudah kita jalankan beberapa tahun dan alhamdulillah senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah, kemudian mendapatkan sambutan yang baik dari jamaah sekalian. Kita punya 7 program utama. Program pertama, berbagi ribuan buka puasa, bukan di tempatnya orang kaya, tapi di tempat-tempat yang memang membutuhkan. Dan kita datang ke tempat-tempat itu, kita makan bareng mereka, kita duduk bareng mereka, kita ngobrol dengan mereka. Kita berbagi cerita dengan mereka sambil makan berbuka puasa. Kemudian yang berikutnya juga kita punya program memberikan buku-buku gratis, berbagi pakaian baru untuk anak-anak yatim dan duafa, paket sembako. Kita berbagi ketika i'tikaf, berbagi program-program dakwah yang lain yang luar biasa banyaknya. Dan salah satu yang unggulan saat ini, Anda tentu perlu tahu, perlu membayangkan bagaimana repotnya tim itu ketika ada di Medan, di tempat-tempat yang kita berikan donasi kita, itu tidak semudah yang Anda pikirkan. Ada tim yang sampai jam 11 malam masih mengemas bingkisan. Ada tim yang dengan mobil yang seadanya mereka datang ke tempat-tempat pelosok, tempat yang kami kemarin nyasar. Mungkin Anda sudah lihat. Itu tim berangkatnya malam. Pagi nata dulu, nanti sore sebelum kami datang mereka sudah datang di tempat itu. Apalagi tim yang ada di Aceh, Anda bisa bayangkan, membuat 1000 porsi buka puasa. Itu berapa besar tenaga yang dibutuhkan. Sementara kita tinggal klik, kita donasi 10.000, 100.000, 50.000, dan ada video yang bagus ini, ada cerita yang menarik ini. Bagaimana? Tampilkan ya. Silakan dicek di Instagram, bisa dicek, di TikTok bisa dicek, di YouTube bisa dicek. Ini kisah menarik dari tim kami kemarin yang berbagi berbuka puasa di Aceh. Silakan dicek. Silakan Mas Arif. Oh, diceritakan aja. Mas Arif tidak tayangin videonya? Ah ya. Iya, Kalau di YouTube sudah tayang ya.
Jadi begini yang di TikTok ya, mungkin yang di TikTok kan, tapi nanti tumpuk suara saya dengan videonya Mas Arif. Tidak apa-apa. Jadi ketika tim kami berbagi 1000 berbuka puasa ke beberapa tempat-tempat yang memang betul-betul tenda, betul-betul tenda. Itu ternyata kita berikan beberapa orang itu lebih dari satu kotak. Ternyata ada satu, bahkan banyak di sana yang menolak mendapatkan lebih dari satu kotak. Ketika ditanya, ibu di sini bersama siapa? Anak saya. Ya sudah bu, ini 2 buat ibu. Dia nggak mau, 1 saja. Nanti saya berkongsi dengan anak saya. Berkongsi itu nanti saya makan bareng. Loh kenapa bu nggak mau? Biarlah untuk yang lain dulu. Oh, biarkan dibagi untuk yang lain dulu. Kami pun paksa, bu. Kami bawa banyak ini untuk ibu. Tapi subhanallah, dia menolak. Karena berusaha apa? Dia ingin agar nasi berbuka puasa itu bisa dinikmati banyak orang. Subhanallah, ini luar biasa kedermawanan dan bagaimana jiwa masyarakat kita yang punya jiwa mengalah yang luar biasa, merasa puas, qanaah, dan ini tentu berbeda dengan pejabat kita. Nah, maka di sini kan rakyat menolong rakyat, sesama umat Nabi Muhammad saling menolong. Nah, untuk itu pemirsa, mungkin Anda tidak bisa bayangkan bagaimana tim kami di sana mengkoordinir ibu-ibu memasak 1000 porsi, membungkusnya, memastikan makanan itu sampai dan tidak basi di tempat yang kita bagikan. Ada buahnya, ada kurmanya, ada snacknya, ada sayurnya, ada dagingnya, lengkap. Dan mereka berkeliling itu jamaah mulai jam 2 siang, bahkan mulai jam 1 siang. Dengan medan yang luar biasa beratnya. Sementara itu Anda bisa lihat di YouTube, di Instagram, di Facebook. Sementara Anda sekarang dan saya juga sama, tinggal klik aja. Kita berbagi. Insya Allah mereka yang berjalan untuk membagikannya, mereka yang masak untuk masakannya, mereka yang mengemas kemasannya, itu kita tetap insya Allah ikut di dalam pahala mereka. Wah, bahkan ketika makanan itu dimakan, tentu ini kan donasi dari Anda semua, kontribusi dari kita bersama. Maka dengan itu, ayo bismillah. Ini hari Jumat dan kita berada di bulan Ramadan dan kita sedang berada di waktu pagi, di mana orang yang bersedekah di waktu pagi oleh malaikat Allah didoakan, Allahumma a'ti munfiqan khanafa. Ya Allah, jadikanlah orang yang bersedekah di pagi hari ini, ya Allah, jadikanlah mereka orang yang kaya raya. Subhanallah. Dan yang mendoakan siapa? Yang mendoakan adalah malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami mengajak untuk teman-teman sekalian untuk ikut mensukseskan program-program kita bersama. Ini bukan program saya, bukan program Abu Shanum, bukan program sekedar yayasan saya dakwah organizer untuk pamer kehebatan seorang ustadz, pamer masuknya ustadz ke tidak ada sama sekali. Tapi kita ingin membahagiakan umat Nabi Muhammad SAW dengan program yang kita pada teman-teman sekalian untuk turut andil dalam program-program kami yang insya Allah program ini akan terus kami update laporannya sampai nanti pada akhir bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Nah, baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita akan masuk bagaimana caranya menyeimbangkan itu. Cinta kepada Allah yang mendorong kita beribadah dengan ketulusan. Tapi ketika kita ibadah dengan penuh ketulusan, ada muncul perasaan khawatir. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan Allah tidak mencintai saya. Jangan-jangan ada dosa yang tidak saya sadari yang memisahkan antara saya dengan Allah. Tapi juga berimbang dengan harapan. Tapi ya Allah, terimalah ya Allah. Sayangi aku ya Allah, cintai aku ya Allah. Jadi berimbang. Cinta, rasa takut, dan harapan. Sebelum saya masuk ke bagaimana caranya, Ustadz, zakat mal bisa disalurkan melalui program ini? Bisa. Tapi kalau zakat mal, tolong Anda tulis zakat mal. Tujuannya apa? Biar tim kami bisa mengklasifikasi. Karena kalau zakat mal, kita tidak akan gunakan sembarangan. Tentu apabila Anda mengeluarkannya sebagai zakat mal, kami akan mengeluarkan sesuai dengan asnaf yang 8. Karena insya Allah kita bersama teman-teman di yayasan akan bersikap seamanah mungkin. Maka kami memohon, tolong doakan kami agar terus bisa membersamai jamaah sekalian dan kita bisa bersikap amanah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah sekarang begini, saya punya satu cerita. Cerita ini jamaah diceritakan oleh Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah.
Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau menceritakan begini. Ketika beliau berkuliah di Syam, di Suriah, itu ada teman asrama beliau yang Allah uji, ternyata dia itu seorang pemabuk. Ini ujian dari Allah. Dan subhanallah, tidak boleh kita mencela, menghina, atau membenci orangnya. Tapi kita merasa iba dan kasihan. Sehingga kita doakan, kita nasihati, kita ingatkan, kita dekati, kan begitu. Sudah, tapi laki-laki ini, ternyata apa? Ternyata dia tidak kunjung usai dari kemaksiatannya itu. Terkesan, musirrun alal ma'asi. Terkesan dia itu terus-menerus kecanduan kemaksiatan itu. Kemudian, apa kemaksiatan yang dia lakukan? Ternyata dia ini pecandu minuman keras. Jadi tiap hari dia menenggak minuman keras. Na'udzubillah wa a'azzanallah wa iyyakum ajma'in wa nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Allahumma amin. Sudah, di suatu hari, ketika Syekh Said Ramadan Al-Buti lewat di depan kamar laki-laki pecandu minuman keras itu, ternyata Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah itu mendengar tangisan pemuda di dalam kamar tersebut. Yang pemuda itu adalah pecandu miras yang kita ceritakan tadi. Pemuda itu menangis, dia merintih di hadapan Allah. Dia merengek seperti rengekan anak kecil di hadapan orang tuanya. Itu cerita Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dia merengek, dia menangis di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata dia. Aku ingin mendekat kepadamu, ya Allah. Aku ingin mencintaimu, ya Allah. Dan aku pun ingin engkau mencintaiku, ya Allah. Menangis, merengek kayak anak kecil. Anda bayangkan. Kayak anak kecil yang menginginkan sesuatu kepada orang tuanya. Terus dia bilang, walakinna ya Rabbi baini wa bainaka hijab. Tapi di antaraku dan dirimu, ya Allah, ada tembok yang sangat tebal yang menghalangi diriku darimu, ya Allah. Kemudian laki-laki itu mengatakan yang dimaksud dia, tembok tebal ini apa? Ini adalah minuman keras itu. Maka dia mengatakan di dalam doanya, ya Allah, tembok ini begitu berat, ya Allah, untuk saya pecahkan sendiri, ya Allah. Maka tolonglah aku, ya Allah, hilangkan pemisah antara aku dengan dirimu, yaitu minuman keras ini, ya Allah. Tolong, ya Allah. Nangis dia. Jadi artinya orang-orang yang bermaksiat itu, mereka masih mengiba kasih sayang Allah. Mereka masih meminta cinta dari Allah. Itulah bagaimana luasnya cinta Allah itu, yang menjadikan sampai orang yang bermaksiat pun tidak terhalang dari cinta Allah itu, ketika mereka memintanya dan berdoa secara serius kepada Allah, meminta cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita perhatikan ayat yang pertama. Kita bawakan 2 ayat saja. Kita bawakan 2 ayat saja. Bagaimana menyeimbangkan antara cinta kita kepada Allah yang begitu besar, yang mendorong kita untuk ibadah. Tapi terkadang tidak jarang cinta itu diuji dengan ujian-ujian dari Allah. Dan kita kemudian berharap rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, surga dari Allah. Tapi terkadang muncul perasaan takut, khawatir. Jangan-jangan ibadah kita oleh Allah tidak diterima. Anda perhatikan ayat yang pertama. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-60. Pada surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-60. Anda buka surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Saya bacakan sekalian hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang berkaitan dengan ayat ini. Ayo jamaah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau, yaitu mereka orang-orang yang menyedekahkan, yang memberikan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka secara khusus
Orang yang bersedekah. Secara umum, orang yang beribadah. Jadi orang-orang yang beribadah. Apa yang terjadi dengan hati mereka setelah mereka menjalankan ibadah itu? Wa qulubuhum wajilah. Dalam keadaan hati mereka merasa takut. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka yang memberikan sesuatu yang telah Allah berikan kepada mereka dalam keadaan hati mereka merasa takut. Bayangin, ibadah tapi takut. Coba. Biasanya kan yang takut itu orang yang maksiat, orang yang mencuri, orang yang korupsi. Enggak. Di tempat kita korupsi enggak takut. Karena koruptor dimaafkan di tempat kita. Nah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasannya mereka yakin mereka akan dikembalikan kepada Allah. Jadi arti ayat ini secara umum begini. Secara umum. Orang-orang yang mereka itu beribadah. Tapi mereka takut kepada Allah. Ketika ibadah yang mereka lakukan itu oleh Allah tidak diterima. Sekarang Anda, pemirsa TikTok. 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 Berapa yang nonton TikTok ini? Saya tidak tahu jumlahnya. Berapa TikTok? Masya Allah 4.300. Subhanallah. Begini pertanyaannya. Kenapa? Begini pertanyaannya untuk pemirsa TikTok. Yakinkah Anda bahwa setiap Anda sholat Anda itu oleh Allah diterima? Padahal salah satu syarat diterimanya sholat itu ikhlas, tumakninah, khusyuk, fokus, pikiran bersih. Yakin gak kalau kita setiap kali kita sholat kita diterima sama Allah? Coba. Dalam keadaan diterimanya sholat itu bukan perkara kecil. Kemudian, pemirsa Instagram, YouTube, Facebook. Facebook berapa Facebook? Facebook. Ada berapa? Oh Masya Allah, Facebook masih lumayan, Facebook luar biasa. Begini. Setiap Anda berpuasa, entah itu puasa wajib di bulan Ramadan, atau puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, Arafah, Asyura, dan puasa-puasa yang lain. Yakin Anda kalau puasa Anda diterima oleh Allah? Apa jaminan kalau puasa dan ibadah kita oleh Allah diterima, sholat kita diterima? Apa jaminannya? Sementara banyak hadis yang mengatakan orang-orang yang ibadah, oleh Allah ibadahnya dicampakkan ke mukanya. Karena tidak adanya konsentrasi di dalam ibadah, tipisnya keikhlasan di dalam ibadah, lemahnya di dalam mengikuti tuntunan Nabi di dalam ibadah tersebut. Luar biasa jemaah. Nah, maka kemudian arti ayat ini secara umum, Al-Mu'minun ayat yang ke-60, orang-orang yang beribadah, tapi mereka hatinya takut kalau ibadah mereka oleh Allah tidak diterima. Ibadahnya karena cinta, tapi muncul takut ketika Allah tidak berkenan menerima ibadah kita yang asal-asalan ini. Apa yang menjadikan mereka takut? Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka yakin mereka akan dikembalikan kepada Allah. Takut. Kalau terlanjur kembali kepada Allah, ternyata saldo amal kita 0. Na'udzubillah min dzalik. Karena selama ini kita melakukannya untuk apresiasi dari manusia. Selama ini kita melakukannya untuk pandangan dan pujian manusia. Selama ini kita melakukannya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Selama ini kita melakukannya hanya untuk sekedar lepas dari beban kewajiban. Waduh, berat jemaah. Nah, maka dengan itu Ibunda Aisyah bertanya kepada An-Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha zawjin Nabi qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Siapa mereka yang takut itu? Siapa mereka? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka yang berikhtiar di dalam ibadah,
Mereka yang ikhtiar dalam ibadah, kemudian mereka merasa takut dengan ibadahnya itu. Ibunda Aisyah tanya, qalat Aisyah, ahumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasriquna? Ya Rasul, apakah mereka itu orang yang meminum minuman keras? Atau mereka itu adalah orang-orang yang mencuri? Kalau bahasa kita yang lain, kita luaskan, apakah mereka orang yang berzina? Apakah mereka orang-orang yang berjudi? Sampai kemudian hati mereka merasa takut. Padahal seharusnya dengan ibadah itu menjadikan mereka tenang dong. Kan saya sudah ibadah. Akhirat aman dong. Kan begitu seharusnya. Maka Ibunda Aisyah tanya, apakah mereka peminum minuman keras? Apakah mereka pencuri? Maka Rasulullah mengatakan, la ya bintas Siddiq. Bukan begitu wahai putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladhina yasumun. Ya Allah. Tapi mereka yang takut itu adalah mereka yang senantiasa puasa. Wa yusallun. Mereka yang takut itu adalah mereka yang senantiasa sholat. Wa yatasaddaqun. Mereka yang hatinya takut itu adalah mereka yang senantiasa sedekah. Lihat, puasa, sholat, sedekah. Lah kita ini nggak puasa, nggak sholat, nggak sedekah, nggak takut, belas sih. Sementara mereka sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah. Mereka tetap takut kepada Allah kalau ibadahnya tidak terima. Wahum yakhafuna alla yaqbala minhum. Dan mereka khawatir, kata Nabi Muhammad, kalau ibadah mereka itu Allah tidak berkenan menerimanya. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Rasulullah mengatakan, mereka itulah orang yang berlomba-lomba melakukan sesuatu yang cepat di dalam beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan. Subhanallah. Nah, itu An-Nur ayat 20, ayat yang ke-60. Kemudian berikutnya Anda buka dalam Al-Quran pada surah As-Sajdah. Ini salah satu surat favorit saya ini. Pada surah apa? As-Sajdah. Atau As-Sajadah gitu ya. Pada ayat yang ke-16. Subhanallah. Subhanallah. Antum lihat. Pada surah As-Sajdah. Pada ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Ini berat ini ayat ini. Tatajafa junubuhum, menjauh lambung-lambung mereka itu. Anil madhaji', dari tempat tidur mereka, jadi lambungnya jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, di waktu malam itu mereka berdoa kepada Allah. Mereka sholat tahajud, mereka bersujud, mereka tidak tidur. Dalam keadaan mereka seperti itu, khaufan wa tama'a, dalam keadaan mereka merasa takut yang luar biasa. Takut ibadahnya sia-sia karena tidak diterima. Takut dimurkai oleh Allah. Takut ketika cintanya bertepuk sebelah tangan. Takut ketika Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Wa tama'a, dalam keadaan mereka pun sangat penuh harap ibadahnya diterima. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang mereka dapatkan mereka menyedekahkan sebagiannya. Al-Mu'minun 60, Al-Mu'minun 60, As-Sajdah 16. Nah, sehingga orang-orang yang beriman itu dia terbang dengan dua sayapnya. Berharap betul kepada Allah kalau ada dosa oleh Allah diampuni. Kalau ada ibadahnya oleh Allah diterima. Cintanya disambut oleh Allah dengan cinta yang sama. Tapi ada sayap yang satunya yaitu rasa takut, rasa khawatir yang betul-betul masuk ke dalam hati. Jangan-jangan oleh Allah tidak diterima. Jangan-jangan oleh Allah tidak diampuni. Jangan-jangan oleh Allah tidak dicintai. Yang dengan semua itu akan menjadikan kita tetap berjalan pada rel yang benar. Tidak terlalu besar hati dan sombong dengan ibadahnya, tapi tidak pula terlalu putus asa,
dengan kekhawatiran-kekhawatiran terhadap Allah, dan semua itu berada pada ruang lingkup cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, kami ingatkan sekali lagi, kita berada di hari Jumat. Hari ini kita masih hidup, belum tentu besok kita masih hidup. Hari ini kita masih punya harta, belum tentu harta itu tetap menjadi milik kita sampai esok hari. Hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih punya harta, tapi belum tentu kemauan itu Allah berikan untuk kita dalam rangka Allah memberikan taufik kepada kita. Maka saat ini, mumpung kita masih hidup, mumpung masih ada rezeki di tangan kita, mumpung kemauan dan taufik itu masih Allah berikan, ayo bismillah. Kita kuatkan tekad kita. Kita bantu umat Nabi besar Muhammad SAW ini dengan turut berkontribusi bersama kami di dalam program yang diadakan oleh Sayap Dakwah Organizer. Berbuka puasa bersama di tempat-tempat yang pinggiran, berbagi sembako untuk fuqara, du'afa, mu'allaf dan masakin, memberi insentif tambahan THR kepada guru-guru ngaji di pelosok yang mereka tidak dibayar, mengadakan i'tikaf, pembagian kitab gratis. Kemudian kita akan memberikan baju kepada anak-anak yatim yang tidak mampu, kita suruh mereka pilih sendiri. Kemudian tayangan-tayangan video dakwah selama bulan Ramadan. Untuk mengikuti program ini, Anda tinggal klik di QRIS yang telah ada di layar YouTube Anda, di layar TikTok Anda, Instagram Anda, layar Facebook Anda. Dan untuk pemirsa TikTok, tinggal diklik di bio, nanti kemudian akan keluar linknya, Anda klik. Seberapapun yang Allah berikan kemampuan kepada kita, bismillah. Semoga dengan itu Allah berkahi kehidupan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah menjadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang terbaik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok pagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada season yang kedua, yaitu pada 10 hari yang kedua pada bulan Ramadan. Dan besok kita akan berbicara tentang apa? OVT apa? Overthinking dan luka yang panjang. Jadi orang-orang yang terus terbebani dengan apa? Traumatik masa lalu, dan orang-orang yang terlalu sibuk, terlalu risau memikirkan tentang masa depannya. Insya Allah besok akan kita bahas, dan kami harap jamaah sekalian tetap bersama kami, dan kami berharap untuk disebarkan link-link kajian ini. Di-share, disebar sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Ketika ada orang lain yang turut mendapatkan manfaatnya, Anda pun insya Allah berkongsi dan memiliki saham dalam kebaikan ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.